Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di video kali ini gue akan share ke kalian ya, kenapa gue tetap bertahan dengan iPhone ini dibandingkan dengan gue harus update ke iPhone 16 teman-temannya. Jadi banyak sih alasan yang bikin gue tetap bertahan dengan iPhone ini daripada gue harus update teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk aja ke video pemesanan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, betul. Di tangan gue ini adalah iPhone 13 teman-temannya. Jadi untuk iPhone 13 ini sendiri itu kan gue beli tahun lalu ya, udah 14 bulan umurnya dan garansinya pun juga sudah habis. Jadi kalau untuk iPhone 13 ini setelah gue pikir-pikir, gue putuskan untuk tetap gue pakai sampai tahun depan karena gue mengincar iPhone 17. Jadi karena gue sekarang itu pakai iPhone seri ganjil, gue akan terus upgrade ke iPhone seri ganjil. Itu alasan yang pertama gue kenapa nggak upgrade ke iPhone 16 teman-temannya. Nah, untuk alasan yang kedua adalah iPhone 16 itu kan masih terkendala di TKDN-nya teman-temannya. Jadi antara Apple dengan pemerintah kita itu masih ada sedikit hal yang belum diselesaikan atau menemui kesepakatan. Jadi untuk Apple sekarang itu belum bisa memasarkan iPhone-nya secara resmi di Indonesia. Nah, dikutip dari Instagram resmi Depres teman-teman, karena gue sangat update banget mengikuti Instagram beliau, bahwa ada informasi dari Pak Menteri kita yang mengatakan bahwa semua iPhone yang beroperasi menggunakan bahasa Indonesia itu ilegal. Karena untuk TKDN-nya juga belum beres antara Apple dengan pemerintahan Indonesia teman-temannya. Nah, di sini gue informasikan ke kalian teman-temannya, kalau misalkan kalian beli iPhone dari luar negeri, dari Singapura, kemudian kalian bayar pajaknya dan masuk ke Indonesia, itu legal. Kecuali setelah kalian pakai, kalian ingin jual lagi dan dengan kebutuhan untuk dijual, itu baru dianggap ilegal dari pernyataan sang menteri tersebut. Itu informasi berdasarkan fakta yang ada teman-temannya. Jadi kalau kalian beli ke luar negeri, kemudian kalian bayar pajaknya, itu legal. Tapi kalau kalian mau jual lagi, itu yang dianggap ilegal guys. Jadi gue sih nggak mau terlalu repot teman-temannya. Mending gue beli iPhone 16 yang ya resmi dan udah terselesaikan semua masalah negosiasi antara Apple dan iPhone. Jadi baru gue beli. Tapi dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini, itu bikin gue tuh nggak perlu ya untuk upgrade ke iPhone 16. Kok berasa ribet banget gitu loh teman-temannya. Itu alasan gue yang kedua. Nah, untuk alasan yang ketiga, dari iPhone 13 ini sendiri itu ternyata masih sangat mumpuni guys ya. Walaupun gue cuma pakai varian base model, tapi untuk kualitas yang diberikan itu juga nggak main-main buat gue secara pribadi teman-temannya. Nah, di sini gue ingin share ke kalian bahwa kalau untuk dari sisi baterai, di sini untuk dari sisi baterai itu ternyata masih sangat ampuh dan tangguh teman-temannya. Ini kita buka baterai dulu. Setelah 14 bulan pakai, baterai health gua tuh di angka 90%, yang which is menurut gua secara pribadi itu normal banget teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gua, bang 90% baterai setahun pakai normal nggak? Normal. 85% setahun pakai normal nggak? Normal, selama tidak ada permasalahan sama sekali seperti HP-nya restart sendiri, kemudian baterainya suka naik turun tiba-tiba dari 70% tiba-tiba turun ke 50%. Nah, itu udah harus diganti ya baterainya teman-temannya. Tapi rata-rata memang kalau untuk Apple sendiri itu menyatakan bahwa setelah 500 cycle kalau nggak salah itu iPhone udah mulai harus diperhatikan digantikan baterainya. Jadi kalau misalkan 500 cycle tuh mungkin sekitar 2 tahun atau 2 tahun lebih teman-temannya. Yang menurut gue secara pribadi sebenarnya itu adalah pemakaian hal yang normal. Nah, gue sendiri sih memang kalau untuk dari sisi baterai iPhone 13 ini di angka 3200 mAh itu sangat mencukupi kebutuhan gue sehari-hari ya. Karena gue tuh memang udah jarang banget pakai iPhone 13 ini. Kalian bisa lihat sendiri untuk iPhone 13 gue ini paling gue pakai 3 jam 52 menit ya selama 24 jam terakhir. Kalau kita lihat last 10 days-nya cuma sekitar 4 jaman. Karena memang sekarang gue tuh lagi fokus banget menggunakan iPhone 10. Sebelumnya gue pakai iPhone 6s Plus. Sebelumnya gue pakai iPhone 8 untuk gacauan utama gue sehari-hari teman-teman. Jadi gue putuskan untuk tetap menggunakan iPhone 13 di tahun 2024 dan mungkin sampai tahun 2025 teman-temannya. Nah, itu alasan yang ketiganya dari sisi untuk baterai iPhone 13 itu ternyata masih sangat mencukupi kebutuhan gue sehari-hari. Nah, selanjutnya gue akan masuk dari sisi performa teman-teman. Seperti kita tahu kalau untuk iPhone 13 sendiri itu performanya tuh masih sangat bagus karena dia menggunakan chipset A15 Bionic yang menurut gue secara pribadi ini tuh masih sangat-sangat handal untuk kehidupan gue sehari-hari guys ya. Gue jujur guys, gue tuh cuman pengen main game Clash of Clans ini teman-temannya. Gue tuh nggak main game berat, tapi kalau kalian ajakin buat main game berat, sebenarnya ini juga bisa berfungsi dengan normal tanpa ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Dan yang menurut gue secara pribadi
buat apa gue update dulu sekarang? Karena apa yang gue butuhkan tuh semuanya sudah lengkap di iPhone 13 ini teman-teman. Jadi gue sekarang lebih rasional sih sebelum gue ganti iPhone, karena gue takut nantinya malah bikin gue rugi teman-temannya. Nah di sini gue tuh ngajakin kalian untuk main Clash of Clans. Sini kalian bisa lihat sendiri Clash of Clans teman-temannya. Gue udah level 193, masih ada yang main COC nggak guys ya? Karena kalian gue kayaknya mati suri guys ya. Nah sehari-hari gue tuh cuma pakai iPhone 13 ini untuk main game ini doang teman-temannya, bukan game yang berat. Gue udah pernah push Mobile Legends di iPhone 13 ini dan juga semuanya berjalan dengan lancar teman-temannya. Nah gue udah pernah juga main Genshin Impact dan memang gue bisa main kok Genshin Impact di sini. Call of Duty, PUBG, semuanya bisa dilibas dengan Xiaomi teman-temannya. Jadi menurut gue secara pribadi, why? Kenapa gue harus update ke iPhone 16? Bahkan update ke varian Pro 15 pun gue juga ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa, karena kan ibu bos pakai 15 Pro. Pas ditanya ke ibu bos, lu mau pakai 15 Pro nggak? Gue pakai iPhone 13 aja. Gue ngerasa kayak nggak apa-apa, it's fine, lo aja yang pakai iPhone 15 Pro, karena gue memang udah terlalu cinta sih sama iPhone 13 teman-teman. Sebelumnya gue tuh cinta banget dengan iPhone 11, tapi ternyata iPhone 13 tuh lebih better banget ya. Kenapa? Karena untuk dari iPhone 11 upgrade-nya ke iPhone 13 itu berasa banget ya. Tapi kalau untuk iPhone 12 sekarang gue ngerasa kayak tanggung ya iPhone 12, tapi minimal di iPhone 13 lah kalau untuk varian base model sekarang. Base model terbaik bagi gue secara pribadi tetap iPhone 13 karena harganya udah worth it. Tapi kalau kalian punya budget, base model terbaik sekarang mungkin di varian iPhone 15 ya. Kalau untuk iPhone 16 gue rasa nanti dulu deh. Gue tuh lagi nggak pengen sama sekali mengingat tentang permasalahan yang ada di iPhone 16 ya. Yang pertama mungkin dari sisi teknis penjualannya itu belum tahu ya kapan dijual secara resmi. Yang kedua, di Cina juga Apple tuh sudah memberikan diskon besar-besaran sekitar 3 jutaan ya untuk iPhone 16. Bayangkan itu baru rilis udah sekarang dapat diskon besar-besaran dari Apple. Kenapa? Ini menandakan mungkin untuk penjualan dari iPhone 16 ternyata tidak semegah peluncurannya teman-teman. Nah, jadi di sini guys, gue tuh cuma ingin sharing ke kalian bahwa kalau kita FOMO itu nggak masalah, tapi kalau bisa ya kita nggak usah terlalu ngotot ya untuk memakai iPhone yang terupdate selama iPhone yang sekarang kita pakai ini juga masih sangat bagus dan mumpuni teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue tentang iPhone 13 yang udah ada green screen belum, kalian nyumpain gue ya kena green screen. Ini gak ada sama sekali teman-teman. Untuk green screen sendiri ternyata luar biasanya tuh masih santai dan aman-aman aja tanpa ada permasalahan sama sekali guys ya. Jadi untuk isu green screen aman karena panel di iPhone gue ini panel Samsung. Kemudian untuk dari sisi kamera juga sebenarnya masih bagus banget ya untuk iPhone 13 ini, karena gue sering pakai bikin konten. Ini adalah iPhone utama gue untuk bikin kontennya, mau mode cinematic, mau mode 4K dan lain-lain itu masih sangat bagus. Untuk selfie juga oke banget. Foto di malam hari juga sudah ada night mode, jadi gue rasa nggak ada permasalahan sama sekali. Sudah 5G? Sudah guys ya. Temu fast charging? Udah. Ini masih USB Lightning C ya, belum USB Type-C, tapi nggak masalah sama sekali. Kemudian mungkin kelemahannya hanyalah di displaynya yang masih 60 Hz ya kalau untuk refresh rate-nya. Tapi ya bagi gue secara pribadi masih oke lah, karena untuk iPhone 15 base model, 16 base model juga masih 60 Hz teman-temannya. Kemungkinan 120 Hz itu baru muncul di varian iPhone 17 termasuk untuk base modelnya. Oke guys ya. Jadi di video kali ini gue hanya ingin mengingatkan bahwa penting untuk mengikuti update terbaru, teknologi terbaru, tapi tepat gunalah untuk update. Dan sekarang gue putuskan untuk tetap menggunakan iPhone 13 di 2024 sampai 2025 ke depan teman-temannya. Kalian boleh share iPhone yang kalian pakai sekarang apa dan apa yang ingin kalian upgrade untuk kedepannya teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.